Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Tetapi pemberitaan mereka berbeda. Habakuk menekankan ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Sedangkan Nabi Yeremia memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa Yehuda yang dilaksanakan oleh bangsa Kasdim. Perbedaan tekanan ini dapat menimbulkan pandangan yang menganggap Habakuk itu nabi palsu oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu fokus dalam kitab Habakuk adalah pertanyaan yang berbau keluhan dari Nabi Habakuk, yaitu mengapa bangsa Kasdim, bangsa yang jahat itu, yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk menghukum bangsa mereka. Jadi sebenarnya maksud dari Habakuk dengan pertanyaan tersebut adalah, di manakah keadilan Tuhan Allah? Tetapi di dalam keadaan yang terkesan ragu seperti itu, Habakuk masih bertindak menantikan jawaban dari Tuhan. Dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Itu berarti bahwa Habakuk sedang meninjau untuk menantikan atau melihat. Hal ini menunjukkan sebuah aktivitas seseorang yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Habakuk masih memiliki kesadaran bahwa ia adalah seorang nabi Tuhan. Dan ia tetap mengarahkan respon dan pemikirannya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Artinya, penglihatan itu harus dicatat dan dijelaskan kepada seluruh umat dan semua orang harus tahu. Apakah yang menjadi jawaban Tuhan kepada Habakuk? Ada yang menerjemahkan ayat ini, yaitu supaya orang yang membacanya dapat berjalan. Itu berarti bahwa orang yang membaca firman Tuhan itu dapat meneruskan hidupnya. Apapun situasi yang terjadi saat ini, firman Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan manusia. Meskipun penglihatan itu masih menanti saatnya, maka setidak-tidaknya ayat ini menerangkan bahwa penglihatan itu barulah berada dalam taraf dinantikan pada saat tertentu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya, akan direalisasikan pada suatu masa tertentu. Setiap orang percaya harus menantinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Melalui firman kehidupan ini, kita dapat membaca bagaimana Tuhan Allah menyampaikan pesan bahwa kejahatan akan menuju kesudahannya atau tiba pada titik akhir. Umat Allah yang menanti saatnya harus sabar dan setia, sekalipun tampaknya begitu lama. Seperti loh-loh dengan tulisan besar yang dapat dibaca sambil lalu, biarlah kita juga menjadi media yang tepat untuk menyaksikan kehendak Tuhan Allah melalui keluarga dan jemaat di mana kita berada. Kesaksian hidup kita harus jelas terbaca. Keluarga kita dapat menjadi media pesan yang hidup. Melalui kehidupan keluarga yang saling mengasihi, kita dapat membawa pesan yang nyata tentang hidup memuliakan Tuhan Allah. Tindakan-tindakan kita dapat menjadi prasasti yang hidup tentang kebaikan Tuhan Allah. Oleh karena itu, janganlah menahan berkat hanya dinikmati sendiri, tetapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebarkanlah kebaikanmu sebab kita adalah surat Kristus yang terbuka. Nabi Habakuk mengatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Membusung dan tidak lurus hatinya menunjukkan kesombongan dari dalam hati. Hati menunjuk kepada manusia secara keseluruhan. Dan kemudian orang benar adalah orang yang secara praktis menuruti petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh Allah.
Seseorang dapat hidup oleh percayanya, berarti ada keteguhan, kebenaran, dan kesetiaan sebagai bagian dalam sifat-sifat alami yang dimiliki setiap orang. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini biasanya dapat menjelaskan sikapnya terhadap Allah dan sesamanya manusia. Orang benar akan hidup dan pengharapan yang dimilikinya akan membawa mereka melihat janji-janji Tuhan menjadi nyata. Namun, bagi orang yang tidak lurus hatinya, yakni bangsa Kasdim, tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Habakuk 2 ayat 5. Dalam realitas kehidupan orang percaya, kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang berlaku sombong pastilah tidak akan mendapat pembelaan dari Tuhan, dan akhir hidup mereka sangatlah mengenaskan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi dengan sesegera mungkin dia akan menuju kesudahannya dan tidak menipu. Ya Bapa, biarlah kami tetap menanti-nantikan kasih setia Allah di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan panjang. Engkaulah ya Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami, serta memberikan keadilan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa.
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Khotbah Yesus waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud